Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 58. Guru, orang-orang yang paling saya sukai adalah orang-orang yang belajar ilmu pengobatan. Sakit itu sangat tidak mengenakan. Dan menyembuhkan pasien adalah perbuatan baik. Gui tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti Tang Xiu di depan Dai Xinyu. Sambil mengangkat wajah kecilnya, dia berkata, "Kakak, namaku Guyin. Kamu bisa memanggilku Yinyin nanti. Karena kita adalah saudari magang dan kamu adalah adik perempuanku, kamu bisa memberitahuku jika ada yang menindasmu. Aku akan membantumu untuk melampiaskannya kepada mereka." "Ah, benar. Aku belum memberimu hadiah apapun." "Apa?" Meski terkejut, Dai Xinyu tercengang, melihat Guyin berlari. Mulutnya berkedut beberapa kali. Mengapa dia harus memanggil gadis kecil itu dengan sebutan kakak senior? Apa ini? Lelucon? Tang Xiu berkata dengan tenang. Apa yang dikatakannya benar. Kau akan belajar di bawah bimbinganku nanti daripada dia, jadi wajar saja kalau kau hanya seorang suster junior. Namun karena kau belum secara resmi mengakui aku sebagai gurumu, kau masih punya kesempatan untuk mengundurkan diri. Dai Xinyu menjawab dengan nada aneh. "Guru, barusan dia." Kakak senior mengatakan sesuatu tentang teknik kultivasi. "Apa maksudnya? Apakah Anda mengajarkan mata pelajaran yang berbeda kepada kami berdua?" "Ya. Itu berbeda. Kau tidak perlu bertanya apa yang aku ajarkan pada kakak seniormu. Jika kau berprestasi baik di masa depan, aku akan memberitahumu, dan mungkin aku akan mengajarkanmu mata pelajaran itu juga. Namun jika tidak, maka kau hanya bisa belajar keterampilan medis dariku." Dengan ekspresi tenang, Tang Xiu menjawab. Menekan rasa penasarannya, Dai Xinyu mengangguk. "Saya akan mengingatnya, guru." Di tengah obrolan itu, Guyin kembali ke ruang tamu, memegang gulungan gambar di tangannya dan menyerahkannya kepada Dai Xinyu, sambil berkata, "Adik junior, aku tidak punya sesuatu yang bagus untuk diberikan kepadamu saat ini. Tapi aku akan memberimu lukisanku sendiri. Tolong jangan menolaknya." Bab 236, Mengobati Kanker. Dai Xinyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Hadiah dari kakak senior kecil pasti sesuatu yang aku sukai." Setelah mengatakannya, dia dengan lembut melepaskan tali itu. Saat matanya tertuju pada lukisan itu, ekspresinya berubah sedikit terkejut, dengan keheranan segera menyusul. Awalnya, dengan usia Guyin, meskipun ia melukis sesuatu, seberapa bagus hasilnya. Namun, lukisannya sangat bagus. Tema lukisannya adalah pemandangan bukit hijau dan sungai dengan villa yang sangat familiar di kaki bukit. Setelah menganalisisnya dengan saksama, ia menyadari bahwa villa pada lukisan itu adalah villa yang sama persis dengan villa tempat ia berada. "Lukisan yang hebat," seru Dai Xinyu tulus. Tang Xiu juga terkejut saat melihat lukisan itu. Dengan tatapan heran, dia bertanya sambil tersenyum. "Yinyin, kamu meniru latar belakang villa kami, kan?" Guyin tertawa. "Guru, biasanya, saat saya tidak ada kelas, saya merasa bosan dan mencoba mencari kegiatan untuk menghabiskan waktu. Kemudian saya menyadari bahwa melukis itu menyenangkan." Tang Xiu tertawa. "Baiklah, aku akan mengajarimu cara melukis nanti saat aku punya waktu luang." "Oke." Guyin mengangguk sambil tersenyum. "Di mana ibu?" "Kenapa dia tidak ada di rumah?" tanya Tang Xiu. "Nenek pergi ke restoran, katanya dia akan pulang agak malam." Jawab Guyin. Tang Xiu berkata, "Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi, aku akan pergi keluar kota, dan aku akan mengajakmu bersamaku." Guyin terkejut dan senang. "Benarkah? Kemana kita akan pergi?" "Aku akan membawamu menemui kakak seniormu," kata Tang Xiu. "Hah?" Guyin penasaran. "Tuan, saya punya kakak senior. Mengapa saya tidak pernah mendengar Anda membicarakannya sebelumnya?" Tang Xiu tidak menjawab pertanyaannya, malah pergi ke dapur dan melihat pengasuh sedang menyiapkan makan malam. Kemudian, dia memutuskan untuk pergi ke rumah Sun Wanjing setelah makan malam. Kawasan pemukiman mewah Star City, Amethyst Gold Garden.
Di dalam rumah seluas lebih dari 160 meter persegi dengan dekorasi yang indah, dengan perabotan mewah yang ditata dengan rapi. Saat ini, Sun Wanjing sedang duduk di sofa, menghadapi pertanyaan dari kedua kakak laki-lakinya dan adik perempuannya. Secara khusus, ekspresi di wajah mereka tampak muram. Saya katakan, Tang Xiu adalah dokter paling ahli di rumah sakit medis Tiongkok saya. Dia bahkan dipuji sebagai dokter ilahi. Bahkan presiden rumah sakit telah mengakui bahwa keterampilan medisnya jauh lebih rendah daripadanya. Jika dia tidak dapat menyembuhkan penyakit ibu kita, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melakukannya. Jadi Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, biarkan saja dia mencoba menyembuhkan ibu. Kata Sun Wanjing dengan sangat serius. Sun Jianhai adalah wakil direktur Biro Keuangan Star City dan merupakan putra tertua dalam keluarga tersebut. Pada saat ini, dia menatap tajam ke arah saudara perempuannya, Sun Wanjing, dan berkata, apakah Li Hongji benar-benar mengatakan bahwa bahkan keterampilan medisnya tidak sebagus Tang Xiu? Ya. Awalnya, Presiden Li menunjuk saya sebagai asistennya. Namun, saat itu saya menilai dia hanya berdasarkan penampilannya. Saya pikir meskipun keahlian medisnya sangat bagus, seberapa hebat dia di usia yang begitu muda. Namun, baru kemudian saya tahu betapa keterlaluan pikiran saya. Dia sangat terampil. 3 dari 4 pasien yang datang ke rumah sakit kami untuk berobat langsung disembuhkan olehnya. Sedangkan untuk pasien lainnya, kondisi mereka juga membaik setelah perawatannya. Sejauh yang saya ketahui, sejak kemarin ketika dia mulai memberikan layanan medis di rumah sakit medis Tiongkok Star City, dia telah menerima lebih dari 20 panji yang dikirim oleh anggota keluarga pasien. Lebih dari 20. Sun Jianhai terkejut, bahkan Sun Jianjun dan Sun Wenmin juga tercengang. Mereka semua tahu bahwa ketika anggota keluarga pasien memberikan panji kepada dokter, itu berarti mereka menunjukkan rasa terima kasih yang tulus. Sun Wanjing melanjutkan. Ada hal lain yang tidak kamu ketahui. Ada seorang ibu dengan putrinya yang berusia 6 atau 7 tahun yang sakit. Mereka pergi ke setiap rumah sakit besar di seluruh negeri dan bahkan mengunjungi dokter medis Tiongkok dan Barat. Namun, tidak ada dokter yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya, Tang Xiu, yang bertemu mereka secara kebetulan, menyembuhkan penyakit aneh anak itu. Karena itu, ketika dokter Tang datang, jangan perlakukan dia dengan hina. Aku sendiri tidak mampu menyembuhkan ibu, jadi kesempatan terakhir kita ada padanya. Sun Jianhai berkata dengan nada serius. Jika dia benar-benar bisa menyembuhkan ibu, aku akan melakukan apapun yang dia inginkan. Kakak kedua, siapkan 200.000 yuan. Jika dia bisa menyembuhkan ibu, berikan dia uang sebagai hadiah terima kasih. Tidak. Kita tidak bisa memberinya uang, kata Sun Wanjing dengan marah. Sun Jianhai terkejut, bertanya dengan ekspresi bingung. Apa maksudmu? Tang Xiu setuju untuk merawat ibu dengan 3 syarat. Salah satunya, dia ingin kita memberikan 100.000 yuan untuk disumbangkan kepada pasien rumah sakit yang berasal dari keluarga miskin. Dia sendiri tidak menginginkan uang. Ini. Sun Jianhai dan yang lainnya tercengang. Di era tempat mereka tinggal ini, uang tampaknya telah menjadi tolok ukur untuk mengukur segalanya. Di zaman sekarang, apakah ada orang yang berkarakter mulia dan berintegritas tanpa keraguan, apalagi seorang pemuda yang baik hati? Sun Wenmin bertanya. Kakak, apa 2 kondisi lainnya yang disebutkan oleh Dr. Tang? Saat ini, Sun Jianhai dan Sun Jianjun juga penasaran. Sun Wanjing berkata. Salah satu syaratnya adalah saya harus membawa ibu keluar dari rumah sakit dan membawanya pulang, sementara dia akan datang ke rumah kami dan merawat ibu di sini. Syarat lainnya adalah, tidak peduli apakah dia menyembuhkan ibu atau tidak, keluarga kami tidak boleh mengungkapkan masalah ini. Dan kami tidak boleh membicarakannya dengan siapapun. Sun Jianhai berkata perlahan. Saya mengerti kekhawatirannya. Tidak ada layanan medis di seluruh dunia yang dapat menyembuhkan kanker hati stadium menengah. Jadi dia tidak ingin menimbulkan sensasi. Saya tidak menyangka bahwa dokter muda dengan keahlian medis yang luar biasa akan bersikap tidak menonjol seperti ini. Sejujurnya, saya sangat menantikannya sekarang. Sun Wenmin berkata. Kakak tertua, aku akan memberikan 100.000 yuan. Terlepas dari apakah dia bisa menyembuhkan ibu atau tidak,
Aku bersedia memberikan uang itu dan menyumbangkannya kepada pasien rumah sakit medis Tiongkok yang keluarganya miskin. Jejak senyum terungkap di wajah Sun Jianhai saat dia mengangguk tanpa suara. Setengah jam kemudian, bel berbunyi. Sun Wanjing bergegas ke pintu dan membukanya. Di luar, dia melihat Tang Xiu dan Dai Xinyu berdiri. Dokter Tang, Dokter Dai, maaf merepotkan kalian. Ucap Sun Wanjing sopan. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan memasuki aula. Kemudian, dia melihat saudara laki-laki dan perempuan Sun Wanjing. Setelah perkenalan singkat, dia bertukar basa-basi dengan yang lain dan akhirnya berkata, "Di mana pasiennya? Bawa aku ke sana untuk melihat kondisinya." Sun Wanjing berkata, "Ikutlah denganku." Di sebuah ruangan yang luas dan terang, Ibu Sun Wanjing bersandar di tempat tidur, menonton TV. Ketika melihat anak-anaknya datang bersama Tang Xiu dan Dai Xinyu, ia langsung duduk dan tersenyum. "Nak, apakah ini Dokter Tang yang kamu dan Presiden Li bicarakan?" "Ya, Bu. Dia Dokter Tang," jawab Sun Wanjing. Tang Xiu tersenyum tipis. Sambil menatap wajah wanita tua yang sedikit pucat itu, dia berkata dengan ekspresi lembut. "Nona tua, saya harus memeriksa kondisi tubuh Anda terlebih dahulu. Dan ketika saya mulai mengobati Anda, mungkin Anda harus menahan rasa sakit yang sangat menyakitkan. Apakah Anda sanggup menahannya?" Wanita tua itu tersenyum. "Jangan khawatir, dokter. Hal menyakitkan apa yang belum pernah dialami wanita tua ini dalam hidupnya? Ada banyak bekas pisau di tubuhku, betapapun sakitnya, aku bisa menahannya." "Kamu punya banyak bekas pisau?" Tang Xiu bingung. Wanita tua itu tertawa dan berkata, "Sebelum saya sakit, saya menjalani beberapa operasi. Lagi pula, saya seorang wanita yang punya anak, bukankah melahirkan seharusnya menjadi hal yang paling menyakitkan? Apapun rasa sakitnya, Anda dapat yakin bahwa saya dapat menanggungnya, Dokter Tang." Tang Xiu tiba-tiba mengerti. Dia tersenyum sambil mengangguk dan berkata, "Di dunia ini, ibu adalah eksistensi yang paling hebat." Pepatah itu benar adanya. Itulah sebabnya kasih sayang orang tua adalah yang terpenting dari semua kebajikan. "Anak-anakmu benar-benar baik, Nona tua." Setelah berkata demikian, ia memegang pergelangan tangan wanita tua itu. Dengan merasakan denyut nadinya, ia segera menemukan bahwa memang ada banyak makhluk berbahaya di dalam tubuhnya. Racun semacam ini seharusnya disebut sel kanker oleh komunitas medis. Terlebih lagi, sebagian besar racun itu ada di aliran darahnya. "Dokter Tang, apa yang Anda temukan dari pemeriksaan Anda?" Sun Wanjing dengan cepat bertanya dengan gugup setelah melihat Tang Xiu menarik kembali tangannya. "Saya tidak yakin 100% bisa menyembuhkannya, tetapi masih ada harapan. Bantu saya menyiapkan baskom berisi air hangat dan beberapa handuk bersih. Kalian berdua, kemari dan bantu wanita tua itu melepaskan pakaiannya, hanya menyisakan celana dalamnya saja," kata Tang Xiu. "Air hangat? Handuk?" Sun Wanjing dan yang lainnya segera menyiapkannya. Setelah mantel wanita tua itu dilepas, dia berbaring di tempat tidur. Tang Xiu berkata, "Tuangkan setengah cangkir air hangat lagi. Ingat, sebaiknya suhunya dijaga antara 30 hingga 40 derajat." "Dimengerti." Sun Wanjing dengan cepat menuangkan secangkir air hangat lagi dan menyerahkannya kepada Tang Xiu. Tang Xiu mengeluarkan botol cairan pemurni tubuh yang sudah diencerkan dari sakunya. Dia meneteskan 3 tetes ke dalam cangkir dan menyerahkannya kepada Sun Wanjing agar wanita tua itu yang meminumnya. Saudara Sun tidak bertanya kepada Tang Xiu tentang apa yang dia masukkan ke dalam air. Mereka berdiri dengan sikap penuh percaya dan diam-diam menonton dari samping. Tang Xiu berkata, "Lebih baik kau pegang tangan dan kaki wanita tua itu, dan segera masukkan handuk ke mulutnya agar dia bisa menggigitnya. Kalau tidak, dia akan menggerakkan tubuhnya karena rasa sakit yang hebat saat aku mulai menggunakan jarum perak itu." "Dipahami." Saudara Sun bertindak sesuai instruksi Tang Xiu. Beberapa menit setelah nenek itu meminum setengah cangkir air hangat yang dicampur dengan cairan pemurni tubuh, tubuhnya mulai sedikit menggigil. Lebih jauh, seiring berjalannya waktu, rasa sakitnya menjadi lebih intens. Jika bukan karena keempat anaknya yang memegang tangan dan kakinya, mungkin dia sudah meringkuk dan kejang-kejang.
Sambil memperhatikan keringat mengalir keluar dari pori-pori seluruh tubuh wanita tua itu, warna kulitnya berangsur-angsur memerah, Tang Xiu segera mengambil jarum perak dan dengan cepat menusuk 9 titik akupuntur besar di tubuhnya. Setelah menyelesaikan segalanya, Tang Xiu berdiri diam di samping, menunggu jawaban wanita tua itu. Tubuh wanita tua yang menggigil itu menjadi lebih kuat. Rasa sakit membuatnya pingsan dan sadar berulang kali, mendapati dirinya masih hidup. Raut wajah Sun Jianhai dan Sun Jianjun berubah sangat buruk, namun ekspresi yang sangat penuh kasih dan sedih juga terlihat di sana, sedangkan Sun Wanjing dan Sun Wenmin terus-menerus menitikkan air mata di wajah mereka. Melihat penampilan mereka, Tang Xiu diam-diam mengagumi mereka. Memiliki anak berbakti seperti itu, seluruh hidup wanita tua ini sungguh berharga. Ah! Bau apa ini? Sun Jianjun tiba-tiba mengerutkan kening sambil menutupi hidungnya dan bertanya. Baunya busuk sekali, kata Tang Xiu. Sun Jianjun bingung. Bau busuk? Dari mana bau busuk ini berasal? Tubuh ibu. Tang Xiu menjelaskan. Menurut pendapatku, sel kanker di dalam tubuhnya adalah racun yang berbahaya dan merusak tubuhnya. Racun itu bercampur dengan keringatnya dan mengeluarkan bau busuk. Kamu harus menahannya dan memastikan dia berbaring telentang. Kalau tidak, jika jarum perak di tubuhnya dipindahkan, itu akan sangat berbahaya. Bab 237, Efek Luar Biasa. Saudara Sun terkejut mendengarnya. Jika zat yang dikeluarkan benar-benar sel kanker, berarti kondisi ibu mereka sangat mungkin bisa disembuhkan. Setengah jam kemudian, kedutan tubuh wanita tua itu sudah sangat berkurang, tetapi bau busuk yang keluar dari tubuhnya sangat menjijikkan. Zat-zat hitam kental keluar dari seluruh permukaan tubuhnya, tidak terkecuali wajah dan rambutnya. Lepaskan dia. Tunggu beberapa menit lalu bersihkan tubuhnya. Setelah berbicara, Tang Xiu mencabut 9 jarum perak dari tubuh wanita tua itu. Setelah mendisinfeksi mereka dengan kapas alkohol, dia kemudian berbalik untuk meninggalkan ruangan. Mengikutinya keluar dari ruangan, Dai Xin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru, metode pengobatan apa yang Anda gunakan? Anda meneteskan beberapa tetes cairan obat dan menusuk 9 jarum perak. Hanya itu? Cairan obat yang kuberikan padanya sangat istimewa. Hanya sedikit orang di dunia ini selain aku yang bisa membuatnya. Sedangkan untuk 9 jarum perak, aku hanya menyegel titik akupuntur vital di seluruh tubuhnya untuk mencegah penyebaran racun sekaligus mengurangi jumlah zat yang dikeluarkan. Jawab Tang Xiu. Apa efeknya? Tanya Dai Xin Yu. Saya belum mendiagnosisnya, jadi bagaimana saya bisa tahu? Tunggu saja sampai anak-anaknya membersihkan tubuhnya, baru saya akan memeriksa kondisinya lagi. Kata Tang Xiu. Tak lama kemudian, Sun Jianhai dan Sun Jianjun keluar dari ruangan. Melihat Tang Xiu yang sedang duduk di sofa ruang tamu, Sun Jianhai ragu sejenak sebelum bertanya. Dokter Tang, ibu saya, dia. Tang Xiu memotong pembicaraannya, menggelengkan kepalanya. Aku belum tahu. Tunggu sampai aku memeriksanya, baru kita akan tahu tentang efek obatnya. Namun, jangan khawatir. Duduk saja dan tunggu sebentar. Baiklah. Sun Jianhai mengangguk. Setelah duduk di depan Tang Xiu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dokter Tang, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Hanya saja saya merasa Anda tidak asing. Tolong jangan salah paham. Bukannya saya sengaja melakukan ini untuk berteman dengan Anda. Hanya saja saya memiliki keterampilan khusus yang memungkinkan saya mengingat wajah orang dengan baik. Saya yakin saya pernah melihat Anda di suatu tempat sebelumnya. Tang Xiu tertawa. Ya, aku juga pandai mengingat orang, tapi aku tidak ingat pernah bertemu denganmu sebelumnya. Tanpa sadar tertawa, Sun Jianhai berkata. Mungkin ingatanku yang hilang. Namun, semudah dirimu, kau bisa menjadi ahli medis yang bertugas di rumah sakit medis Tiongkok di Star City. Sungguh, pahlawan muncul dari masa muda. Saya hanya mencantumkan nama saya di sana dan jarang memberikan layanan medis. Saya juga bukan dokter resmi, kata Tang Xiu. Apa? Sun Jianhai yang terkejut pun berkata. Bukankah kamu sudah mulai bekerja kemarin? Bagaimana mungkin? Saya seorang mahasiswa. Saya baru saja menyelesaikan CET dan kebetulan punya waktu luang di liburan musim panas ini.
Saat itu, sulit untuk menolak tawaran Li Hongji yang penuh semangat, jadi saya setuju untuk memberikan layanan medis di Rumah Sakit Medis Tiongkok hingga saya mulai kuliah pada bulan September. Mungkin, saya harus pergi ke Universitas Shanghai saat itu, kata Tang Xiu. Sun Jianhai menatap Tang Xiu dengan tidak percaya. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak menyangka bahwa seorang ahli medis yang hebat ternyata adalah seorang mahasiswa yang baru saja menyelesaikan CET. Setelah ragu sejenak, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dokter Tang, dengan keahlian medis yang luar biasa, mengapa Anda tidak mendaftar ke perguruan tinggi atau universitas kedokteran manapun? Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Tidak. Aku tidak pernah berpikir untuk menjadi dokter seumur hidupku. Aku punya banyak hal yang harus kulakukan. Baik itu kehidupan akademisku, menjalankan bisnis kecilku, semuanya membuatku sibuk. Sun Jianhai yang heran bertanya. Anda juga menjalankan bisnis? Bisakah Anda memberitahu saya bisnis apa itu? Setelah terdiam beberapa saat, Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Itu hanya kosmetik dan produk kesehatan. Perusahaan itu baru saja berdiri, jadi tidak nyaman untuk memberitahukan namanya. Sun Jianhai mengangguk. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis, dan tanpa sadar berseru. Ah! Aku ingat. Tidak heran. Tidak heran kalau sebelumnya kamu tampak familiar. Ya, namamu Tang Xiu, pemilik sah Magnificent Tang Corporation sekaligus bos besar, benar kan? Bagaimana kamu tahu? Tang Xiu terkejut. Terkejut, Sun Jianhai bertanya balik. Kamu benar-benar bos besar Magnificent Tang Corporation? Benar. Tang Xiu tidak lagi menyembunyikannya saat dia melihat Sun Jianhai bisa menebaknya. Sambil memaksakan senyum, Sun Jianhai berkata. Muda dan menjanjikan, sungguh. Ngomong-ngomong, saya bekerja di Biro Keuangan sebagai wakil direktur. Beberapa waktu lalu, Direktur Biro Perindustrian dan Perdagangan, teman lama saya, minum bersama saya dan menyebut Anda. Karena penasaran, saya menanyakan informasi tentang perusahaan Anda dan melihat nama serta foto Anda di dokumen. Namun, saya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Dr. Suci dari Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City ternyata adalah bos besar Magnificent Tang Corporation. Dao Xinyu di samping menatap Tang Xiu dengan tercengang. Meskipun dia tahu bahwa keluarga Tang Xiu kaya raya dan mampu tinggal di Southgate Town, yang merupakan kompleks villa paling mewah di Star City, dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu akan menjadi bos besar Magnificent Tang Corporation yang baru-baru ini sangat terkenal. Ya Tuhan! Pada akhirnya, apakah dia baru saja berada di bawah seorang guru yang kuat? Pada saat ini, Dai Xinyu bersukacita dalam hati. Merasa beruntung menjadi asisten Tang Xiu dan juga bersukacita karena ia mengajukan permohonan untuk memujanya sebagai guru. Memiliki guru yang luar biasa, banyak orang mungkin akan terbangun dari mimpi mereka sambil tertawa. Sambil tersenyum samar, Tang Xiu berkata. Baiklah. Direktur Biro Industri dan Perdagangan Anda membocorkan informasi saya, bukankah seharusnya saya menuntutnya? Sun Jianhai menatap kosong, ekspresi malu tergambar di wajahnya. Ia segera berkata, Dokter Tang, tolong jangan. Ia bisa memberitahu saya karena kami bersaudara. Kami tumbuh bersama dan merupakan teman sekelas sejak kecil hingga dewasa. Setelah itu, saat kami memasuki birokrasi, kami maju dan mundur bersama. Ia tidak akan pernah memberitahu apapun jika itu adalah orang lain. Sambil tersenyum, Tang Xiu berkata, Tidak apa-apa, aku hanya bercanda. Namun, tolong beritahu teman sekelasmu untuk tidak mengungkapkan situasiku kepada siapapun. Meskipun aku adalah bos Magnificent Tang Corporation, aku tidak suka menjadi pusat perhatian. Aku juga telah memberikan wewenang penuh untuk mengelola perusahaan kepada manajer umum Kang Xia, jadi aku biasanya tidak ikut campur dalam manajemen. Saya akan memastikan untuk menyampaikan pesan Anda. Sun Jianhai mengangguk dan berkata. Dengan sangat cepat, Sun Wanjing dan Sun Wenmin telah membantu ibu mereka mandi dan mengenakan pakaian bersih. Sun Wanjing kemudian datang ke ruang tamu dengan ekspresi aneh, berkata. Dokter Tang, maukah Anda masuk dan melihat-lihat? Ibu saya, dia? Bagaimana keadaannya? Tang Xiu berdiri dan bertanya. Sun Wanjing menjawab.
Dia berkata bahwa tubuhnya sangat nyaman, seperti dia menjadi puluhan tahun lebih muda. Meskipun anggota tubuhnya masih lemah, rasa sakit yang disebabkan oleh sel kankernya telah hilang sepenuhnya. Tang Xiu mengangguk dan berjalan masuk ke kamar saat dia melihat wanita tua bersandar di tempat tidur dengan kulit kemerahan. Nona tua, saya akan memeriksa denyut nadi Anda untuk mengetahui kondisi tubuh Anda. Wanita tua itu menjawab dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Dr. Tang. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Tang Xiu tersenyum tipis dan memeriksa denyut nadinya. Menggunakan indera spiritualnya untuk mengamatinya, ia menemukan bahwa 2/3 sel kanker di dalam tubuh wanita tua itu telah disingkirkan, dengan 1/3 masih tersisa di dalam. Selain itu, kebugaran fisiknya saat ini tidak kalah kuat dari orang muda. Benar-benar di luar dugaan. Efek dari cairan pemurni tubuh ternyata sangat besar bagi orang biasa. Kalau aku menjual cairan ini, bukankah setetes pun bisa dijual dengan harga yang sangat mahal? Tang Xiu diam-diam menggelengkan kepalanya. Namun, tindakannya membuat saudara Sun menjadi cemas dan tegang. Sun Jianhai segera bertanya. Dokter Tang, bagaimana keadaannya? Tang Xiu berkata sambil tersenyum. 2/3 sel kankernya telah terbunuh dan dikeluarkan. Sedangkan 1/3 lainnya, saya rasa mereka perlu disingkirkan secara perlahan. Oleh karena itu, saya akan memberikan sebotol cairan obat ini kepada Anda. Ikuti petunjuk saya sebelumnya, ambil 3 tetes dan campurkan dengan air untuk diminumnya. Setelah cairan obat dalam botol ini habis, saya rasa sel kanker di dalam tubuhnya akan disingkirkan sepenuhnya, tetapi... Saudara Sun langsung kegirangan. Tapi apa, Dr. Tang? Tanya Sun Wanjing. Tetapi, kalian harus siap secara mental. Setelah sel kanker di dalam tubuhnya diangkat sepenuhnya dan kondisinya kembali normal, saya khawatir dia akan dapat hidup setidaknya 20 tahun lagi. Jadi, kalian berempat harus berusaha sebaik mungkin untuk berbakti kepada wanita tua itu. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. 20 tahun? Sun Wanjing bertanya dengan terbata-bata. Dia tahu bahwa ibunya sudah berusia hampir 80 tahun. Jika dia bisa hidup lebih dari 20 tahun, bukankah dia akan bisa hidup hingga 100 tahun? Tang Xiu tertawa. Ya. Setidaknya 20 tahun lagi. Sun Wanjing menelan ludahnya. Melihat botol yang diberikan Tang Xiu, dia ragu sejenak dan bertanya. Dokter Tang, bolehkah saya bertanya tentang obat ini? Tang Xiu berkata. Ini adalah cairan obat rahasiaku yang akan sangat sulit didapatkan oleh orang luar. Membuat cairan obat rahasia ini sendiri merupakan tugas yang sangat berat. Jadi aku tidak ingin pengobatan ibumu diungkapkan kepada siapapun. Jika tidak, itu hanya akan mendatangkan masalah besar bagiku. Kami tidak akan melakukan itu, tentu saja. Saudara Sun segera berjanji. Sun Wanjing berbicara lagi. Dokter Tang, tentang biaya kunjungan Anda. Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata. Soal uang, ingat saja syaratku. Baiklah. Kalau tidak ada yang lain, aku akan kembali sekarang. Ingatlah untuk menunggu beberapa hari. Kalau kamu tidak merasa lega dengan kondisi wanita tua itu, kamu bisa membawanya ke rumah sakit lain untuk diperiksa. Rumah sakit lain? Saudara Sun langsung mengerti maksud Tang Xiu saat mereka mengangguk dan menjawab serempak. Setelah meninggalkan kediaman matahari, Tang Xiu, bersama dengan Dai Xin Yu yang masih belum pulih dari keterkejutannya, baru saja meninggalkan pintu masuk kompleks. Mereka berdiri di pinggir jalan, menunggu taksi. Tang Xiu kemudian berkata, Baiklah, kamu sudah melihat perawatannya hari ini. Mengenai efeknya, kamu juga harus memperhatikannya dengan saksama. Selain itu, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang kanker wanita tua itu. Aku ingin kamu berjanji padaku. Dai Xin Yu akhirnya sadar dan berjanji dengan sangat serius. Jangan khawatir, Tuan. Masalah ini sama sekali tidak akan pernah keluar dari mulutku. Tang Xiu mengangguk. Saya khawatir saya hanya bisa memberikan layanan medis di rumah sakit medis Tiongkok paling lama 3 hari lagi. Setelah itu, saya tidak akan ke sana lagi. Mengenai mengajarimu keterampilan medis, kamu harus menggunakan 3 hari ke depan untuk belajar dengan serius. Nanti, setelah saya punya waktu luang, saya akan mengajarimu lagi.
Sedikit kekecewaan tampak di wajah Dai Xinyu saat mendengarnya. Namun, dia mengangguk dan berkata, "Guru, saya tahu Anda orang yang sibuk. Namun, jangan khawatir. Saya pasti akan belajar banyak dari Anda." Bab 238, Kerabat Lainnya. Pada hari-hari berikutnya, Tang Xiu masih memberikan layanan medis di rumah sakit. Jumlah pasien yang dirawatnya juga meningkat. Ketenarannya menyebar dengan cepat, dan tidak hanya terbatas di Star City. Bahkan di seluruh negeri, ketenarannya menarik banyak pasien. Terlebih lagi, karena ia memberikan pelayanan medis di Rumah Sakit Medis Cina Kota Bintang akhir-akhir ini dan mampu menyembuhkan banyak penyakit yang sangat sulit dan tak tersembuhkan, reputasinya pun menyebar luas di kalangan komunitas medis. Bahkan presiden dari beberapa rumah sakit besar di Beijing dan Shanghai menghubungi Li Hongji, menanyakan tentang Tang Xiu. Saat senja. Saat Tang Xiu meninggalkan gedung konsultasi rumah sakit, dia melihat Long Zhengyu bersandar di mobilnya dan tersenyum padanya. "Mengapa kamu datang?" Penasaran, Tang Xiu bertanya. Long Zhengyu menepuk pintu mobil, berkata, "Hasil CT akan keluar besok. Tapi aku di sini bukan untuk memberi selamat padamu terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, ku dengar kau telah memberikan layanan medis di Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City akhir-akhir ini dan telah menerima ratusan penghargaan?" Tang Xiu tertawa. "Ya. Tapi lupakan saja panji-panji itu. Benda-benda itu tidak berguna, yang penting hanya rasa terima kasih dari keluarga pasien, jadi aku memberikannya kepada Li Hongji. Terserah dia mau berbuat apa dengan benda-benda itu." Long Zhengyu mengacungkan jempol dan berseru. "Sejujurnya, aku benar-benar harus berterima kasih kepada adikku yang tidak berguna ini. Dia melakukan hal yang paling benar dalam hidupnya karena telah membawamu kepadaku. Ayo, aku sudah memesan ruang tunggu di ruang makan Long. Kedua anak laki-laki itu, Bai Tao dan Cui baru saja sampai di sana. Ayo kita minum malam ini, jangan pulang sebelum mabuk." Tang Xiu hendak duduk di kursi kopilot, tetapi Long Zhengyu menghentikannya dan mengambil map dokumen dari kursi pengemudi. Dia menyerahkannya kepada Tang Xiu, sambil berkata, "Kamu yang menyetir. Biarkan aku menguji kemampuan menyetirmu." "Bingung," Tang Xiu menjawab. "Tapi aku belum punya SIM, dan kamu ingin aku yang menyetir. Buka folder dokumen dan lihatlah." Long Zhengyu tertawa. Membuka map dokumen, Tang Xiu menemukan SIM-nya di dalamnya, bersama dengan 2 kunci. Mengambil kunci-kunci itu, ia kemudian bertanya, "Apa ini?" "Baiklah, aku memberimu rumah, jadi kau bisa menganggapnya sebagai bentuk dukunganku, bukan? Menghadiahkan rumah tanpa mobil, tidak akan berhasil. Namun, aku tidak tahu jenis mobil apa yang kau suka. Jadi, aku membeli mobil yang sama dengan milik Lulu. Baiklah, kau bisa menganggapnya sebagai model kekasih. Jenis Range Rover milik Land Rover." Tang Xiu terkejut. "Sepertinya kau benar-benar tahu watak Lulu." "Ya. Warnanya sama persis dengan warnanya, putih. Dan juga tampak bagus. Mobilnya diparkir di garasi parkir bawah tanah aula makan Long," kata Long Zhengyu sambil tersenyum. Tang Xiu bingung apakah dia harus senang atau menangis, katanya. "Kau benar-benar menganggap kami sebagai pasangan, bukan? Kukatakan padamu, hubunganku dengan Lulu murni. Tapi, aku sangat menyukai mobil itu. Terima kasih banyak telah memberikan dan mengirimkannya kepadaku. Baiklah, ayo pergi, minuman malam ini aku yang bayar." "Baiklah, karena Tuan Muda Tang yang terkenal itu ingin berdarah-darah, maka aku akan terus terang saja," kata Long Zhengyu sambil tertawa. Tang Xiu duduk di kursi pengemudi. Ia meluangkan waktu untuk merasakan dan membiasakan diri dengan fitur-fitur mobil sebelum menyalakannya, lalu mulai mengemudi. Awalnya, ia tidak begitu ahli dalam berkendara, tetapi setelah beberapa menit membiasakan diri, ia perlahan-lahan memahaminya. Dia tidak melanggar peraturan lalu lintas apapun meskipun itu adalah pengalaman pertamanya dan melaju ke tempat parkir bawah tanah ruang makan keluarga Long. Puas, dia menepuk-nepuk kemudi, sambil mengangguk. Mobil yang bagus adalah mobil yang memang bagus. Mobil ini jauh lebih keren daripada mobil untuk latihan mengemudi. Apakah kamu menyukai Maseratiku? Bagaimana kalau aku memberikannya padamu? Long Zhengyu. Tidak. Lupakan saja. Mobilmu tercium bau aneh.
Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bau aneh?" Long Zhengyu bingung. "Tidak mungkin. Parfum mobilku adalah yang terbaik di dunia. Harganya beberapa ratus ribu per botol. Selain wewangiannya, mana ada bau aneh?" Tang Xiu menggodanya. "Siapa yang tahu berapa banyak wanita yang pernah kau mainkan di mobil ini? Akan sangat aneh jika tidak ada bau aneh sama sekali. Ayo, ajak aku melihat mobilku." "Sialan kau, sobat." Long Zhengyu tidak tahu apakah dia harus tertawa atau marah saat dia kemudian turun dari kursi kopilot. Dengan cepat, dia membawa Tang Xiu ke sebuah SUV Land Rover putih baru, sambil berkata, "Baiklah, kau mau mencobanya dan berkeliling karena kau belum minum apapun? Lupakan saja. Tapi, bukankah plat nomormu terlalu bagus? 3 angka 6 agak pamer, bukan?" Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Sambil tersenyum, Long Zhengyu berkata, "Mobil itu dibeli dengan kartu identitasmu, dan plat nomor mobil itu juga dibuat dengan kartu identitasmu. 666, ayo ayo ayo. Menurutku itu terlihat bagus, tidak masalah." Tang Xiu menggelengkan kepalanya. "Ayo naik ke atas dan minum. Ngomong-ngomong, bagi mereka berdua untuk datang ke Star City, masalah ini sudah selesai, kan?" "Ya, benar. 90% aset Zhang telah dibagi oleh kami, sedangkan 10% sisanya diberikan kepada beberapa orang Zhang yang tidak penting dan bank. Kali ini, semua pihak kami telah makan sampai habis. Bai Tao dan Cui bergabung terlambat, jadi mereka hanya mendapat sedikit, tetapi mereka juga telah mendapatkan modal mereka. Mereka juga telah menambahkan beberapa miliar investasi ke dalam persiapan proyek besar. Beberapa hari kemudian, setiap pemimpin kelompok dari kelompok kami akan berkumpul untuk membagi saham." Sambil berjalan, Long Zhengyu berbicara. "Tang Xiu, Bai Tao dan Cui adalah keturunan dari keluarga terhormat, tetapi mereka sama sekali tidak memancarkan aura keturunan hedonistik dari keluarga kaya. Itulah mengapa aku menyukai mereka. Terutama Cui, dia sangat cerdas dan dapat diandalkan." "Sial. Jika kau tidak menyebutkannya, aku pasti sudah melupakannya. Aku masih berutang sejumlah uang padanya." "Kamu berutang padanya? Untuk apa?" Long Zhengyu bingung. Tang Xiu tersenyum. "Cui mengirimiku sekotak ramuan obat yang berharga dan aku belum membayarnya." "Baiklah, lupakan saja. Aku tidak akan membahas masalah ini untuk saat ini karena aku akan membayarnya nanti setelah aku mendapat uang. Lagi pula, dia bos yang kaya, dia tidak kekurangan uang." Long Zhengyu tertawa. "Itu benar. Tapi, apakah kamu kekurangan uang akhir-akhir ini? Aku bertemu Kang Xia beberapa hari yang lalu ketika kamu meneleponnya untuk mentransfer sejumlah uang kepadamu." "Beberapa hari yang lalu?" Tang Xiu langsung mengerti, lalu bertanya. "Maksudmu 20 juta? "Ya." Long Zhengyu mengangguk. "Saya akan membeli sesuatu dan butuh 20 juta. Saya hanya punya beberapa juta jadi saya menelepon Kang Xia untuk mengirim lebih banyak. Sebenarnya, itu nyata. Saya benar-benar miskin, tidak punya uang dan hanya bisa menjadi tukang numpang. Tapi Anda adalah tuan muda Long yang terkenal, muda dan kaya, maukah Anda memberi saya uang saku? Anda tidak perlu memberi banyak, pikirku. Jika Anda punya nyali untuk memberi saya 1,8 miliar yuan, saya yakin saya tidak akan menolaknya," kata Tang Xiu. "Pergilah ke neraka." Long Zhengyu tertawa dan mengumpat. Keduanya tertawa riang dan akhirnya tiba di kamar presidensial aula makan Long. Melihat Bai Tao dan Cui, keempat pemuda itu berkumpul dan mulai minum. Dering, dering, dering. Tepat saat Tang Xiu hendak menenggak anggur asing itu ke dalam perutnya, ponsel di sakunya berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat ID penelepon. Ternyata itu adalah ibunya. Dia segera mencari alasan kepada yang lain. Sambil berjalan keluar, dia menjawab telepon dan berkata sambil tersenyum. "Hai, Bu, ada apa?" Suara Su Lingyun yang sedikit menangis terdengar dari telepon. "Xiu bisakah kau kembali sekarang? Nenekmu terluka. Aku ingin kau menemaniku pulang untuk menemuinya.""Nenek?" Wajah yang jujur dan ramah muncul dalam ingatan Tang Xiu.
Meskipun 10.000 tahun telah berlalu, dia masih ingat dengan jelas wajah neneknya. Dia juga ingat betapa neneknya sangat menyayanginya di masa kecilnya, lebih dari kepeduliannya terhadap saudara-saudara Su. Bu, tidak perlu khawatir. Bisakah ibu memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi? Nenek ada di pedesaan, bagaimana dia terluka? Tanya Tang Xiu. Su Lingyun menjawab. Aku tidak tahu detailnya. Namun, sepertinya ada orang yang menindas nenekmu dan memukulinya. Bibi kedua tetanggamu yang meneleponku. Nenekmu telah dikirim ke rumah sakit daerah oleh mereka, tetapi aku tidak tahu apa-apa lagi. Tang Xiu menjawab dengan nada yang dalam. Jangan khawatir, Bu. Aku akan segera kembali ke kota gerbang selatan untuk menjemputmu. Kita akan pergi ke rumah leluhur malam ini. Percayalah padaku. Selama aku di sana, nenek tidak akan mendapat masalah. Baiklah, jawab Su Lingyun. Tang Xiu menutup telepon dan kembali ke kamar. Dia kemudian berbicara dengan nada berat. Sesuatu terjadi di rumah leluhurku, jadi aku harus pergi sekarang. Silakan lanjutkan kesenanganmu dan bebankan tagihannya padaku karena keanggotaan Aula Makan Long tampaknya menyediakan layanan ini. Tang Xiu, apa yang terjadi? Apakah kamu ingin bantuan kami? Long Zhengyu bingung dan bertanya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk saat ini. Aku akan menghubungimu nanti jika perlu. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Setelah berkata demikian, ia mengambil map dokumen dan segera meninggalkan kamar presiden. Turun ke tempat parkir bawah tanah, mengabaikan kenyataan bahwa dia baru saja minum banyak, dia mengendarai SUV dan segera kembali ke Southgate Town. Saat ini, dengan wajah khawatir, Su Lingyun berdiri di depan pintu masuk halaman villa, menunggu. Saat melihat sebuah mobil berhenti di depannya dan Tang Xiu keluar dari mobil itu, dia terkejut dan langsung bertanya. Sonny, dari mana kamu mendapatkan mobil ini? Dan, kapan kamu belajar mengemudi? Saya pergi ke sekolah mengemudi untuk mengikuti ujian SIM beberapa waktu lalu, dan saya baru mendapatkannya hari ini. Mobil itu hadiah dari teman saya. Ibu, bawa barang-barangmu. Kita akan pergi ke rumah leluhur kita malam ini. Kau akan mengantar kami ke sana. Kau yakin bisa melakukannya, kata Su Lingyun. Bu, saya sudah punya SIM, jadi tentu saja tidak akan jadi masalah, kata Tang Xiu. Su Lingyun mengangguk. Barang bawaanku sudah dikemas. Kemasi barang-barangmu dulu, mungkin kita harus tinggal di sana beberapa lama. Tang Xiu terdiam sejenak. Kemudian, ia menghubungi nomor ponsel Kang Xia. Setelah Kang Xia mengangkatnya, ia berkata, bisakah kau membantuku? Ini rahasia. Apa yang terjadi? Tanya Kang Xia. Ibu dan aku harus pergi ke rumah leluhur kami. Meskipun ada pengasuh di sini untuk menjaga Yingyin, aku tidak merasa lega. Bisakah kamu tinggal di rumahku di kota gerbang selatan saat aku pergi untuk menjaganya? Kata Tang Xiu. Kang Xia berkata, tidak masalah. Tang Xiu mengucapkan terima kasih padanya dan kemudian memasuki villa untuk mengemasi barang-barangnya. Beberapa menit kemudian, ia dengan santai mengambil beberapa set pakaian. Kemudian, bersama ibunya, Su Lingyun, ia mengendarai mobil menuju ke arah rumah leluhurnya. Karena ia hanya memiliki SIM, ia tidak mengemudi terlalu cepat dan hanya dapat menggunakan sistem navigasi untuk menemukan jalan ke sana. Bab 239, Penyebab Masalah. Kabupaten Qinghe merupakan kabupaten paling terpencil di Kota Bintang. Perkembangan ekonominya juga paling terbelakang dengan jumlah penduduk ratusan ribu orang dan jaraknya hampir 100 km dari Kota Bintang. Sebuah mobil SUV Land Rover melaju di jalanan bergelombang dengan lampu jalan redup, melaju kencang menuju rumah sakit daerah itu. Jam 12, tengah malam. Mobil SUV itu menuju pintu masuk rumah sakit daerah. Dua orang penjaga keamanan yang malas di pintu masuk terkejut, bahkan memberi hormat dengan rendah hati. Bu, kita sudah sampai. Tang Xiu tampak lelah saat ia memanggil Su Lingyun yang mengantuk dengan suara rendah. Su Lingyun tersadar. Dia melihat pemandangan di bawah cahaya redup di luar dan terkejut. Kita tiba begitu cepat. Tang Xiu berkata. Kabupaten Qinghe tidak jauh dari Kota Bintang, dan aku sudah berkendara selama lebih dari 2 jam. Jika jalannya bagus, mungkin tidak akan memakan waktu 1,5 jam.
Bu, telepon tetangga, bibi kedua untuk menanyakan di lingkungan mana nenek berada. Su Lingyun seperti baru saja bangun dari mimpi. Dia mengeluarkan ponselnya, menekan nomor, dan berbicara dengan pihak lain sebentar. Ekspresinya berubah sangat buruk saat dia melihat ke arah Tang Xiu dan berkata, "Nenekmu, dia masih menunggu dokter di bangsal untuk operasi." Sepertinya kakinya patah. Apa? Tang Xiu menatap Su Lingyun dengan tidak percaya. Sudah 3-4 jam neneknya terluka, dan hanya butuh waktu setengah jam dari desa ke daerah. Mengapa dia belum dioperasi sampai sekarang? Ekspresi Tang Xiu tampak muram. Dia berkata dengan nada berat. Bu, ayo masuk sekarang. Su Lingyun mengangguk dengan berat. Ia membuka pintu dan turun dari mobil, lalu bergegas berlari menuju gedung perawatan. Beberapa menit kemudian, ibu dan anak itu tiba di depan pintu ruang operasi di lantai 4 gedung perawatan. Di koridor di luar pintu ruang operasi, ia melihat neneknya terbaring di atas tandu beroda, bersama dengan tetangganya, bibi kedua, dan putranya, Su Ben. Kak Lingyun, akhirnya kau datang juga. Bibi, dia terluka parah tapi sekarang tidak ada antrian untuk operasi. Begitu melihat Su Lingyun, Chen Huiying terkejut dan langsung menyambutnya. Su Lingyun segera bertanya. Huiying, apa yang terjadi? Apakah banyak orang yang menjalani operasi hari ini? Sambil memaksakan senyum, Chen Huiying berkata. Saya berani mengatakan bahwa kecuali beberapa dokter di ruang operasi ini, tidak ada pasien yang menjalani operasi. Mereka hanya menunda dengan sengaja. Total ada 6 orang yang terluka dari desa kami. Yang lainnya telah dibawa pergi oleh keluarga mereka, mengatakan bahwa kami harus pindah rumah sakit. Namun, Little Ben baru saja menelepon mereka dan mendapati bahwa rumah sakit lain juga menunda dengan sengaja. Jadi mereka mengirim mereka ke Star City dengan putus asa. Kenapa? Bukankah tugas rumah sakit adalah menolong yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka? Apakah karena sudah terlambat? Chen Huiying menyela, tersenyum kecut. Seseorang membawa masalah ke desa kita. Dia juga orang yang melukai penduduk desa, pada saat yang sama juga melukai 2 orang lainnya. Kudengar dia berasal dari keluarga kaya dan berkuasa. Tidak peduli apakah itu Biro Keamanan Publik atau Biro Kesehatan, mereka adalah orang-orang mereka. Jadi mereka pasti yang mengendalikannya. Tang Xiu menyela. Bibi kedua, apa alasan konflik itu? Melihat Tang Xiu, Chen Huiying tersenyum tipis, berkata. Pemerintah ingin memungut pajak atas tanah desa kami, dengan mengatakan bahwa mereka akan membangun lokasi industri. Awalnya itu adalah hal yang baik, tetapi ternyata setiap rumah tangga dan keluarga memiliki harga tanah hanya 20.000 yuan per mu. Tang Xiu, kamu berpendidikan dan dapat berpikir jernih. Katakan padaku, apakah 20.000 yuan cukup untuk apapun saat ini? Kami hanyalah orang biasa yang bergantung pada pertanian untuk makan. Dengan jumlah uang sebanyak itu, setelah kami menghabiskannya, kami hanya bisa minum dan makan angin nanti. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam, kemarahan tampak jelas di matanya. Dia tahu bibinya benar. Orang-orang di daerah pedesaan bergantung pada tanah mereka. Jika mereka tidak memiliki tanah, bagaimana mereka akan hidup di masa depan? 20.000 yuan? Harga rumah di Kabupaten Qinghe sudah mencapai 2 hingga 3.000 per kaki persegi. Apakah 20.000 yuan cukup untuk membeli rumah? Itu tidak akan cukup. Selain itu, harga tanah yang disita dan ganti rugi pasti belasan kali atau bahkan 100 kali lebih mahal dari 20.000 yuan. Menatap neneknya di atas tandu dengan kerutan dahi yang tegang, niat membunuhnya meningkat saat melihat ekspresi kesakitan neneknya. Sambil menarik napas dalam-dalam dan menahan kebencian di dalam dirinya, dia mengangkat selimut tipis yang menutupi neneknya. Dengan lembut memegang dan meletakkannya di kursi, dia kemudian menatap Su Ben, berkata, Kakak Ben, bantu aku menggendong nenek. Aku akan memeriksa lukanya. Chen Huiying berkata dengan cemas. Tang Xiu, jangan lakukan hal-hal yang tidak perlu. Nenekmu tidak hanya mengalami patah kaki, gerombolan bajingan itu juga menendangnya beberapa kali. Kita tidak tahu apakah tulangnya terkilir. Tang Xiu menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Saat Su Ben menopang neneknya, dia dengan lembut merobek celana panjang neneknya. Setelah robek hingga ke bagian lipatan kaki, pembengkakannya tampak mereda, dan jelas bahwa tulangnya retak, menyebabkan Tang Xiu sedikit tertekan.
Ah, itu, kamu, Siuer. Zhang Si terbangun kesakitan. Ketika dia melihat bahwa orang yang berjongkok di depannya adalah cucunya, Tang Xiu, senyum mengembang di wajahnya yang keriput. Sambil berbicara, dia juga membelai kepala Tang Xiu dengan telapak tangannya yang kurus. Tang Xiu mulai bersikap pasrah sambil mendongak dan tersenyum. Nenek, tolong tahan rasa sakitnya sementara aku memeriksa lukamu. Ibu tahu bahwa aku baru saja mempelajari keterampilan medis dan juga seorang dokter terampil di Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City. Su Lingyun datang ke sisi Zhang Si dan berkata dengan wajah khawatir. Siuer, bisakah kau melakukannya? Jangan biarkan luka nenekmu bertambah parah. Jangan khawatir, Bu, kata Tang Xiu. Setelah mengatakan itu, telapak tangannya dengan lembut menekan kaki Zhang Si yang bengkak dan menemukan bahwa tulang kakinya retak. Jika dokter lain yang menanganinya, mungkin akan sangat merepotkan. Bagaimanapun, nenek sudah tua dan akan sangat sulit bagi tulangnya untuk sembuh. Namun, kondisi cedera ini bukan masalah baginya. Bibi, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Tang Xiu mendongak dan bertanya. Chen Huiying berkata, Sukuan membawa kami ke sini dengan mobilnya. Dia mengantar yang lain ke Star City. Tang Xiu mengangguk dan melihat ke ruang operasi. Dia tahu betul bahwa ada beberapa dokter berjas putih di dalam. Seperti yang dikatakan Chen Huiying, tidak ada pasien di ruang operasi, hanya 3 dokter yang sedang bermain Dou Disu. Ayo pergi. Tang Xiu menopang Zhang Si dan berbicara dengan nada berat. Su Lingyun buru-buru bertanya. Siuer, kita mau kemana? Bukankah kita akan menunggu operasi nenekmu? Tang Xiu mencibir. Tidakkah kau melihatnya, Bu? Seseorang telah membeli orang-orang di rumah sakit ini, mereka tidak akan melakukan operasi pada nenek. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan mereka nanti. Kita akan membawa nenek pulang terlebih dahulu. Aku punya cara untuk menyembuhkan lukanya. Kau benar-benar punya cara? Walaupun Su Lingyun tahu bahwa Presiden Rumah Sakit Medis Cina Star City secara pribadi mempekerjakan Tang Xiu, tetapi dia belum pernah melihat putranya merawat pasien, jadi dia agak khawatir. Tang Xiu berkata, Aku bisa melakukannya, Bu, jangan khawatir. Aku tidak akan bercanda dengan luka-luka nenek. Su Lingyun mengangguk. Ia menatap Chen Huiying dan berkata, Huiying, ayo pergi. Karena Siuer bisa menyembuhkan luka ibu, maka kita pergi saja. Chen Huiying ragu sejenak. Ia menatap Tang Xiu lalu Su Lingyun, baru kemudian mengangguk sambil tersenyum masam. Ia sebenarnya agak kesal terhadap Tang Xiu karena ia tahu situasinya. Ia jelas hanya seorang siswa SMA, bagaimana mungkin ia memiliki keterampilan medis? Bahkan jika ia mempelajarinya dari orang lain, bukankah lebih baik tinggal dan menunggu perawatan di rumah sakit? Akan tetapi, karena Su Lingyun menyuruh pergi, dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Tang Xiu menggendong Zhang Si, meninggalkan rumah sakit dan langsung menuju tempat parkir. Su Ben segera berkata, Tang Xiu, kita salah jalan. Jalan itu adalah tempat parkir. Ayo kita kembali dan keluar untuk mengambil mobil. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan langsung menuju tempat parkir. Ia menyuruh Su Lingyun mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan mengajarinya cara membukanya. Kemudian, setelah pintu mobil terbuka, ia dengan hati-hati mendudukkan Zhang Si di kursi belakang, sambil berkata, Bu, kamu dan bibi kedua duduk di samping nenek. Kakak Ben, kamu duduk di kursi penumpang. Melihat Su Lingyun mengambil kunci mobil dari saku Tang Xiu, Chen Huiying dan Su Ben tercengang saat lampu mobil menyala. Mobil di depan mereka benar-benar terlalu mewah. Su Ben, khususnya. Dia sekarang berusia 23 tahun. Meskipun dia biasanya ikut dengan tim konstruksi untuk membangun rumah di mana-mana, dia masih tahu bahwa mobil ini, Land Rover Range Rover. Tang Xiu, apakah mobil ini, milikmu? Mendengar perkataan Tang Xiu, barulah Su Ben tersadar dari linglungnya dan bertanya dengan gagap. Ya. Itu milikku, kata Tang Xiu. Su Ben menelan ludahnya dan berkata dengan bibir gemetar. Land Rover ini, dari seri Range Rover, bukan? Aku melihat seorang bos besar mengendarai mobil jenis ini dan dia sangat kaya, dengan aset puluhan juta. Mobil ini, paling murah, harganya lebih dari 1 juta, kan? Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh.
Jangan bicara soal mobil, kita kembali dulu. Su Ben ragu sejenak dan menggertakkan giginya saat membuka pintu kopilot dan segera masuk ke dalamnya. Merasakan ruang yang luas dan kursi yang nyaman, dia merasa seperti sedang bermimpi, dia belum pernah naik mobil sebagus itu. Dia bahkan tidak tahu di mana harus meletakkan tangan dan kakinya. Tang Xiu menyalakan mobil, keluar dari rumah sakit dengan cekatan dan menuju ke kota kecil Songlou, ke desa keluarga Su. Desa keluarga Su tidak jauh dari pusat kota, hanya butuh waktu belasan menit untuk sampai di sana. Namun, karena jalannya buruk, Tang Xiu mengemudi dengan pelan untuk mencegah neneknya terlalu banyak gemetar. Sebuah rumah bobrok dengan halaman kumuh. Zhang Xi tinggal di sini. Bahkan keluarga Su telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Semua penduduk desa Su, kecuali istri yang mereka nikahi, semuanya bermarga Su. Hampir setiap keluarga memiliki hubungan kekerabatan dan dianggap sebagai keluarga mereka sendiri. Kita akan panggil nenek masuk dulu. Aku perlu menyiapkan sesuatu, kata Tang Xiu. Bingung, Su Lingyun berkata. Xiu apa yang perlu dipersiapkan? Katakan padaku, aku akan mencarinya. Bab 240, kembali ke rumah. Tang Xiu menolak usulan Su Lingyun. Yang perlu ia temukan adalah tanaman obat dan jarum perak. Karena ia datang terburu-buru dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada neneknya, ia tidak membawa apapun untuk mengobati lukanya. Kakak Ben, apakah kamu mengantuk? Tanya Tang Xiu. Su Ben menggelengkan kepalanya. Tidak. Baiklah, ikutlah denganku. Aku harus menemukan beberapa barang secepat mungkin dan kemudian kembali untuk mengobati luka nenek. Baiklah. Su Ben mengangguk. Tang Xiu sangat mengenal Su Ben. Ia orang yang sederhana dan jujur sejak kecil hingga dewasa. Biasanya, ia jarang berbicara. Namun, tidak peduli keluarga mana yang menghadapi kesulitan di desa, ia akan membantu mereka. Sifat ini diwarisi dari ayahnya, paman kedua yang jujur dan penuh perhatian yang meninggal muda. Seorang petani biasa yang pasrah dengan sebidang tanahnya dan bekerja keras di atasnya dengan punggung menghadap ke langit. Sebenarnya, meskipun Tang Xiu menghabiskan masa kecilnya di desa keluarga Su selama 10 tahun, dia tidak memiliki nama keluarga yang sama. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia harus memanggil Chen Huiying sebagai bibi kedua dari pihak ibu dan memanggil para tetua di desa sebagai paman dan bibi dari pihak ibu. Namun, untuk mencegah Tang Xiu merasa bahwa dia tidak termasuk, Su Lingyun menyuruhnya memanggil mereka sesuai dengan nama anggota keluarga Su, dan memanggil semua orang sebagai paman dan bibi dari pihak ayah, atau kakek atau nenek dari pihak ayah. Selain itu, semua kerabatnya memiliki nama keluarga yang sama dengan kakek nenek dari pihak ibu dan paman dari pihak ibu. Tang Xiu membawa Su Ben kembali ke mobil dan segera melaju keluar desa. Di sebelah utara desa keluarga Su terdapat pegunungan Yuzhou dan sungai besar selebar puluhan meter. Tanah itu dianggap terletak di pegunungan di satu sisi dan air di sisi lainnya. Tanah yang subur. Melihat Tang Xiu tidak pergi ke kota atau mengambil jalan kabupaten, malah bergerak menuju gunung di utara desa, Su Ben bingung dan tiba-tiba bertanya. Tang Xiu, mengapa kita pergi ke sana? Tang Xiu tersenyum. Apakah kamu ingat ketika kamu membawa kami ke pegunungan untuk memetik buah-buahan liar saat kita masih kecil? Aku melihat banyak tanaman obat liar di pegunungan sebelumnya. Namun saat itu, aku tidak tahu tentang tanaman itu dan mengira itu adalah rumput liar. Sekarang, karena aku telah belajar pengobatan, aku dapat memilihnya dengan akurat. Jadi kita akan pergi ke pegunungan untuk mengambil beberapa tanaman obat dan kemudian kembali. Su Ben langsung mengerti. Dia mengacungkan ibu jarinya dan berkata, kamu benar-benar hebat, Tang Xiu. Bukankah kamu baru 6 tahun belajar di Star City? Tapi kamu tidak hanya kembali mengendarai Land Rover SUV, kamu juga belajar keterampilan medis. Kalau aku tahu, aku pasti sudah pergi ke Star City lebih awal. Tang Xiu tersenyum tipis dan tidak berbicara lagi. Memang benar bahwa ia belajar di Star City. Namun kemampuannya, jika bukan karena kecelakaan mobil dan kejadian-kejadian kebetulan yang hebat, ia mungkin masih menjadi siswa yang bodoh sekarang, belajar langkah demi langkah setiap hari dan menunggu hasil ujian CET-nya. Terkadang takdir memang benar-benar misterius.
Setelah Tang Xiu menjadi yang tertinggi di dunia abadi, dia tidak pernah percaya pada takdir lagi, karena dia pikir dia bisa mengendalikan takdirnya dan hukum surgawi. Namun takdir dan hukum surgawi memang memiliki pengaruh dan kekuasaan tertinggi atas orang-orang biasa. Malam itu gelap gulita. Merasakan angin sepoi-sepoi malam musim panas, Tang Xiu merasa suasana hatinya yang buruk telah memudar. Dia akan menyelidiki pemukulan terhadap neneknya. Tidak peduli apapun latar belakang pihak lain, dia tidak akan pernah memaafkan mereka, karena mereka telah menyakiti orang-orang yang dia sayangi. Saya akan memarkir mobil, lalu kita akan menanjak. Di kaki bukit, setelah tenang, Tang Xiu membuka pintu mobil dan berkata dengan tenang. Su Ben ragu sejenak. Tang Xiu, kamu tidak takut ada yang mencuri mobilnya? Bersambung ke episode 59. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.